Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, di balik gelegar guntur yang kadang bikin kaget itu, ada pesan apa sebetulnya? Atau mungkin pas lagi lihat bintang di langit malam atau keteraturan alam semesta yang luar biasa ini, rahasia apa gitu yang tersimpan? Gimana kalau semua itu ternyata adalah ya semacam kunci gitu untuk memahami tujuan hidup kita? Bahkan memahami kehidupan setelah ini. Ini serius, bukan sekedar konten biasa loh. Ini awal perjalanan kita memahami firman-Nya. Jangan dilewatkan, dan jangan lupa baca deskripsi ya, ada panduan lengkapnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Adi. Dan saya Dwi. Senang sekali rasanya bisa nemenin Anda lagi di sini. Iya betul, buat Anda yang mungkin baru pertama kali nemu kita nih, jangan ragu ya buat follow podcast kami. Biar nggak ketinggalan episode-episode penuh hikmah lainnya. Kita belajar bareng terus. Sip. Nah hari ini kita mau memulai sesuatu yang agak beda, sebuah serial baru yang istimewa. Betul, sebuah perjalanan mendalam. Kita akan coba kupas tuntas Al-Quran, kitab suci kita, surah demi surah. Insya Allah kita coba bawakan dengan bahasa yang, ya, ringan lah ya, gampang dipahami, tapi tetap kita gali refleksi mendalamnya. Dan yang penting juga relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, jangan lupa juga cek deskripsi episode ini ya. Iya, di situ ada rangkuman, sorotan penting dari bahasan kita kali ini. Oke deh. Baik, dengan memohon rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai ya. Yuk. Penyelaman kita hari ini ke dalam surah Al-Ra'd dan sedikit di awal surah Ibrahim. Kita mulai dari surah ke-13 dulu, Al-Ra'd. Artinya, guntur ya. Betul, ayat pertamanya itu kan dibuka dengan huruf-huruf yang mungkin kita sering dengar tapi nggak selalu paham maknanya. Alif, lam, mim, ro. Ah iya, huruf muqatta'at itu ya. Nah, itu dia. Huruf-huruf misterius yang hikmah pastinya hanya Allah yang tahu. Seringkali ini jadi penanda keagungan Al-Quran yang akan disampaikan. Dan ayat ini langsung to the point, menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran hakiki dari Tuhan. Meskipun ya mayoritas manusia saat itu dan mungkin sekarang juga masih belum mau beriman gitu ya. Persis. Nah terus ayat 2-4 itu langsung ngajak kita lihat bukti nyata di sekitar kita. Seru banget ini. Iya, kayak gimana tuh? Yaitu, langit ditinggikan tanpa tiang yang kita lihat, matahari, bulan, semua beredar teratur, bumi dibentangkan, ada gunung, ada sungai. Buah-buahan diciptakan berpasangan, malam ganti siang. Bahkan tanaman yang beda-beda, padahal disiram air yang sama, dari tanah yang sama. Ini kan luar biasa ya. Bener banget. Ini tuh bukan sekedar pemandangan biasa ya, tapi tanda kekuasaan Allah. Iya, bagi orang yang mau mikir, yang mau pakai akalnya. Jadi kayak alam semesta ini semacam kitab terbuka gitu ya. Setuju. Tapi kan selalu ada aja keraguan ya di hati sebagian orang. Ayat 5 itu nyinggung soal keheranan orang kafir. Soal kebangkitan itu ya. Iya, gimana mungkin gitu udah jadi tanah kok bisa bangkit lagi? Terus di ayat 7 mereka minta mujizat fisik. Padahal Allah bilang tiap kaum itu udah punya rasulnya sendiri, pemberi petunjuk. Dan wah, luasnya ilmu Allah itu dijelaskan di ayat 8-11 ya. Nggak ada yang kelewat. Apa aja tuh yang disebutin? Kandungan rahim, yang gaib, yang nyata, semua Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Ada malaikat pelindung juga yang jaga kita. Nah, dan yang sering banget dikutip itu ayat 11. Nah, iya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini ayat penting banget ya. Tentang hubungan antara usaha kita, ikhtiar, sama ketetapan Allah. Ada tanggung jawab kita di situ. Betul sekali. Nah, balik lagi ke fenomena alam di ayat 12 dan 13. Kilat, itu kan bisa bikin takut ya, tapi juga bisa jadi harapan datangnya hujan. Awan tebal, pembawa hujan, terus guru yang bertasbih, bahkan malaikat pun bertasbih karena takut padanya. Ini nunjukin keagungan dan kekuatan Allah yang dahsyat banget. Surah ini juga ngasih perumpamaan yang keren banget di ayat 14-17, tentang kebenaran lawan kebatilan. Gimana tuh perumpamaannya? Doa yang benar itu ya cuma ke Allah. Kalau nyembah selain Dia, itu kayak orang mau ngambil air pakai tangan kosong. Sia-sia kan? Oh iya. Nggak bakal dapat airnya ya? Yang bakal tetap ada. Sementara kebatilan itu kayak buih di atas air.
Oh, yang kelihatan banyak tapi cepat hilang itu ya? Persis, cuma numpang lewat, nggak ada manfaatnya. Bakal lenyap. Analogi yang kuat banget soal mana yang abadi, mana yang sementara. Tentu aja konsekuensinya beda ya. Ayat 18-25 ngejelasin balasan buat yang taat sama yang ingkar. Yang taat dapat balasan terbaik, surga Aden. Surga kediaman abadi ya, bersama keluarga yang soleh pula. Nah, sebaliknya yang langgar janji, mutusin silaturahmi, bikin kerusakan, itu dapat hisap yang buruk. Dan tempat kembalinya neraka. Di situ juga dirinci ya, ciri orang beriman, nepatin janji, nyambung silaturahmi, sabar, sholat, infak. Dan nolak keburukan dengan kebaikan. Lengkap banget. Terus ayat 26 ngingetin kita soal rizki. Itu kan hak prerogatif Allah ya, mau ngelapangin atau nyempitin. Tapi seringnya manusia silau sama dunia ya. Padahal dunia ini sementara aja dibanding akhirat. Bener. Dan sumber ketenangan sejati itu ada di ayat 28. Kuncinya apa coba? Dengan mengingat Allah kan, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Masya Allah. Ini janji yang luar biasa. Ayat-ayat selanjutnya terus neguin kerasulan Nabi Muhammad SAW dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Meskipun ada aja yang ingkar sama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan Allah punya ketetapan untuk tiap masa. Itu di ayat 38-39. Dia bisa hapus, bisa tetapkan apa yang dia mau. Ada umul kitab di sisinya. Lauh Mahfuz ya, kitab induk itu. Betul, Allah Maha Tahu segala tipu daya dan jadi saksi utama kebenaran risalah Nabi. Oke, dari Ar-Ra'd, kita geser sedikit yuk ke awal surah Ibrahim, surah ke-14. Ayat pertamanya aja udah langsung jelasin tujuan Al-Quran diturunkan. Apa tuh tujuannya? Mengeluarkan manusia dari gelap ke terang, gelapnya kebodohan, kesesatan, menuju cahaya iman dan ilmu. Tentu dengan izin Allah, ke jalannya yang maha perkasa lagi maha terpuji. Metafora gelap terang ini kuat ya? Iya, kuat banget. Terus ayat 2 dan 3 negasin lagi semua di langit dan bumi itu milik Allah. Ada ancaman juga buat orang kafir. Khususnya mereka yang lebih cinta dunia daripada akhirat ya. Yang menghalangi jalan Allah, pengen belokin jalan itu. Mereka disebut dalam kesesatan yang jauh. Nah terus ayat 4-7 ngasih prinsip dakwah yang universal. Tiap rasul diutus pakai bahasa kaumnya. Biar gampang paham. Terus diangkat kisah Nabi Musa AS. Diperintahkan bawa kaumnya dari gelap ke terang juga. Dan ngingetin mereka soal nikmat Allah pas diselamatin dari Fir'aun. Di sini ada kaidah emas nih. Yang soal syukur itu ya? Betul, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Pelajaran syukur yang relevan kapan aja, di mana aja. Masya Allah. Luar biasa ya, gimana surah Ar-Ra'd dan awal surah Ibrahim ini nyambung banget, ngajak kita lihat tanda kuasa Allah di alam. Merenungkan pentingnya iman, syukur, terus juga konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup kita. Ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda di rumah. Coba direnungkan ya. Di tengah kesibukan kita, hiruk-pikuk dunia ini, seberapa sering sih kita benar-benar berhenti sejenak buat ngebaca tanda kebesaran Allah di sekitar kita? Kayak yang tadi kita bahas? Apakah kita cuma sekedar lihat aja, atau benar-benar kita renungi maknanya? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Perjalanan kita ngupas Al-Quran ini masih panjang loh. Pastikan Anda terus ikuti 8 Bit Ilmu Bermanfaat ya. Betul, untuk pembahasan surah-surah berikutnya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Kalau dirasa bermanfaat, jangan ragu buat dibagikan ke yang lain. Sampai jumpa di kajian kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.